makan pakai tahu aja enak ya. Makan dulu baru kita lanjut ke video. Hai geng, welcome back to my channel. Karena semuanya ada di sini. Video kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian gimana caranya aku untuk beresin botol-botolnya si Kyle tuh kayak gimana. Langsung aja kita mulai tanpa harus berbasa-basi. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan pastiin kalian like video ini. Dan jangan lupa juga untuk hit me on my social media. Linknya ada di description box. Yang pertama, ini adalah hairdo aku semenjak punya si Kyle. Jadi diginiin, set, langsung dijepit. Nah, inilah adalah hairdo aku dari hari pertama aku ngelahirin si Kyle. Gini, ternyata begini ya, jadi punya anak, jadi mama ribet. Yang penting tuh rambut nggak ribet sama rambut gitu. Langsung aja kita mulai ya. Gue kayak siluman ular putih, rambutnya begini ya. Nah, gue baru aja beli si Dr. Brown lagi. Gue udah punya Dr. Brown sih, 2. Gue udah punya video waktu pas gue hamil. Itu gue tuh nyari-nyari. Jadi tuh kalau di Amerika banyak banget kayak supermarket atau kayak brand-brand gini yang ngasih produk gratis alias tester ke orang-orang yang lagi lagi hamil, orang tua baru, supaya mereka nyobain produknya. Nanti aku akan kasih linknya di bawah kalau kalian mau kepoin video itu. Di video itu aku dapet kayak botol Dr. Brown ada 2 sama Dr. Philips Avent. Pokoknya 3 botol itu semuanya tentang si botol anti-colic. Jadi supaya mengurangi gas di perut gitu. Karena kan kalau bayi itu gassy banget, bahasa Indonesianya kayak suka kembung. Makanya kan kalau habis minum susu bayi suka ditepok-tepok supaya sendawa gitu kan. Jadi supaya mengurangi sakit perut itu makanya ada anti-colic itu. Jadi gue suka sama si Dr. Brown ini, makanya gue beli lagi gitu. Sama gue baru beli si botol warmer dari Philips. Tadinya gue mau beli si botol warmernya Dr. Brown karena dia tuh ada timernya, tapi dia juga bisa mati otomatis. Jadi nggak terlalu, kalau kita manasin terus kita lupa, jadi nggak terlalu over kepanasan gitu loh. Cuman gue baca banyak banget review tentang si botol warmernya Dr. Brown itu, katanya sih bagus, cuman dia tuh untuk manasin susu tuh lama banget dan harganya 2 kali lipat dari si Philips Avent ini. Ini harganya gue beli $22. Kalau misalkan si Dr. Brown itu harganya $40-an. Jadi ini harganya setengah dari Dr. Brown itu. Ini juga ada timernya, kalian bisa disetting tingkat kehangatan dan juga misalnya susunya tuh beku atau enggak. Ini semuanya bisa disetting di sini. Cuman dia enggak mati otomatis. Jadi itu aja kekurangannya. Dan gue juga banyak reviewnya gue baca, katanya ini bagus, cepet manasinnya juga. Cuman kekurangannya yaitu kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Oh iya, gue lagi manasin susu, jadinya terlalu panas gitu susunya. Itu aja sih, tapi gue nggak masalah sama itu. Jadi gue beli ini aja, soalnya juga harganya lebih murah. Karena ini botolnya baru, jadi gue mau cuci dulu. Habis itu kita sterilin. Ini gue punyanya, dapet ini pembersih pipanya. Ya ampun, seneng banget. Soalnya gue susah banget nyari yang kayak gini nih. Nih, buat bersihin pipanya ini nih di dalam ini. Seneng banget. Tapi cuma dapat 1 kayaknya. Nah, dia cuma dapat 1. Jadi yang gue suka dari Dr. Brown itu juga adalah dia itu kalau gue lagi pompa ASI, gue tinggal masukin ke botol aja. Abis itu udah, gue nggak usah gue masukin ke plastik atau gue pindahin ke botol lain. Nah, soalnya nih kayak gini contohnya nih. Soalnya dia selain bisa jadi dotnya, kalian juga bisa ditutup pakai gini, jadi supaya untuk menyimpan susu. Jadi kalau kalian mau panasin susunya, tinggal masukin aja deh tuh ke botol warmer, atau tinggal pakai gelas yang udah pakai dalamnya tuh air panas, tinggal dimasukin. Jadi nggak usah kayak gonta-ganti botol gitu. Itu yang gue suka. Nah, sama juga kayak si Nano Baby. Ini gue punya nih Nano Baby. Dia ada dotnya dan dia juga ada tutup untuk nyimpen
susu di dalam kulkas. Maksudnya bisa nyimpen ASI di dalam kulkas. Jadi ini all in one juga. Kalian bisa pompa pakai ini, habis itu kalian bisa kasih susunya pakai ini, habis itu nyimpen ASI di kulkas juga pakai ini. Makanya ini juga salah satu botol favorit gue. PR-nya adalah kalau Nano Baby itu, nah begini. Jadi ini dasarnya, ini atasnya, jadi kudu di giniin dulu, disatuin. Itu doang sih agak ribet. Ini kan tempat aku untuk naro-naro. Jadi habis dicucian aku taruh di sini. Nah, ini sebenarnya ini juga rak sama kayak gitu, cuman ini juga dari Nano Baby. Ini khusus untuk produknya si Kyle. Karena itu kosong, jadi ya udah aku taruh situ aja gitu. Jadi itu biasanya untuk piring-piring, peralatan rumah. Nah, ini khusus untuk punyanya si Kyle. Ini juga dari Nano Baby tuh. Selanjutnya aku bakalan naruh semua produk yang tadi udah dicuci, dimasukin ke sini. Ini aku mau sterilin. Ini sterilan yang aku punya ini, sterilan steam yang nanti dimasukin ke microwave gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya sterilan yang kayak gini, kalian bisa cuci produk bayi kalian pakai kompor, pakai air, habis itu dimasukin sabun. Ya pasti udah pada ngerti ya. Atau kan juga banyak kan kayak sterilizer yang pakai UV gitu. Banyak banget ya pokoknya produk steril untuk produk bayi. Tapi menurut aku, karena aku ada microwave di rumah, jadi aku pakai yang pakai microwave aja, karena menurut aku lebih gampang. Si Kyle nangis. Tunggu ya, geng. Dia terbangun dari tidurnya. Jadi sebelum dimasukin ke microwave, ini taruh air dulu sedikit, baru deh masukin ke microwave. Ditutup. Tutup rapet. Ini juga dari Nano Baby. Ini nggak di endorse, tapi memang gue suka produknya mereka karena nggak ribet. Katanya soalnya kalau 4 menit itu di steam itu kayak waktu yang tepat karena kuman-kumannya udah mati. Ini gue udah beli, ini laci plastik ini buat nyimpen peralatan bayi si Kyle. Dan udah gue bersihin pakai tisu antibakteri ini. Kalau misalkan kalian nggak ada tisu antibakteri, kalian bisa cuci aja lacinya gitu, nggak apa-apa. Yang penting bersih. Pokoknya sebelum kalian pakai itu pastiin kalian bersihin dulu. Yang pertama, gue akan masukin kayak dot-dotnya gini, empeng. Ini aku juga punya nipple shield. Ini ngebantu banget waktu pas si Kyle tuh sempet kayak bingung puting. Nah, ini aku pakai si nipple shield. Kalau misalkan kalian bingung, Kak, nipple shield tuh apa? Komen di bawah, nanti aku akan bikin videonya untuk kalian. Ini laci kedua. Nah, udah. Kita balik lagi ke botol yang baru, yuk. Biasanya kalau misalkan gue lagi nggak buru-buru, abis dari steam gue taruh di rak sini, di tempat yang ini. Cuman karena gue lagi bikin video, abis dari sini gue akan keringin pakai handuk. Nah, ribetnya si Nano Baby ini, kalau lo mau nyuci ya lo harus dibuka lagi, kalau lo mau pakai ya lo harus ditutup lagi. Itu aja sih ribetnya. Cuma Nano Baby itu bagus soalnya dia cepet dingin, abis itu juga cepet panasnya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama kalau misalkan kita mau manasin ASI. Kemudian di laci yang kedua, ini gue akan taruh aksesoris. Kayak ini nih, pipa-pipa kayak gini, gue masukin ke sini. Pokoknya aksesoris. Dan di laci yang terakhir akan gue taruh botol-botol susu.
enakan sih taruhnya di tempat yang bisa kita gampang ya ngambilnya. Cuman aku nggak punya tempat lagi karena sempit, tempatnya terbatas. Jadi mau nggak mau aku taruh di atas kulkas seperti ini. Nah di sini aku ada tempat. Ini khusus untuk barang-barang yang nggak muat di laci yang gede-gede gini nih, kayak pipa buat pompa, sama ini juga. Pokoknya barang-barang yang gede-gede yang nggak muat dimasukin ke laci. Sama kayak ini nih, milk collector. Ini aku juga taruh di sini karena nggak muat dan ini sering banget aku pakai, jadi lebih gampang aku taruh di sini gitu. Oke deh geng, itulah tadi video dari aku, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih sudah menemani aku beberes-beberes. Karena abis ini gue langsung mau pumping mumpung si Kyle-nya tidur. Karena kalau dia bangun, aduh, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi komen di bawah juga kalau misalkan kalian mau aku review si ini nih, botol warmersnya si Philip. Kalau misalkan kalian mau aku nge-review ini, komen juga di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya, geng. Bye-bye, love you. Mwah.